Halo, apa kabar? Hari ini kita akan bahas teks eksposisi. Setelah menonton video ini, siswa diharapkan mampu mengenali unsur teks eksposisi dan pola-pola pengembangan teks eksposisi. Pernahkah kalian menyampaikan sebuah pendapat yang tujuannya untuk meyakinkan orang? Kalau pernah, berarti kamu sedang menyampaikan teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang mengemukakan sejumlah pendapat disertai fakta pendukung yang memuat penilaian, dorongan, atau ajakan-ajakan tertentu kepada halayak. Unsur-unsur teks eksposisi yang pertama gagasan, kedua fakta. Gagasan. Gagasan disebut juga ide ataupun pendapat. Isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Fakta. Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Dalam teks eksposisi, fakta berfungsi untuk memperkuat gagasan sehingga diharapkan lebih meyakinkan halayak. Perhatikan video berikut. Awal tahun 2020 sudah dipenuhi dengan kejutan loh. Salah satunya, adanya pandemi yang mewabah secara global. Ekspansinya yang masif ke berbagai belahan dunia sempat menyebabkan kepanikan loh. Hingga WHO mengeluarkan press release pada tanggal 11 Februari 2020 yang menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Virus misterius ini muncul di Wuhan dan teridentifikasi pada akhir Desember 2019, yang merupakan SARS-CoV-2 atau lebih familiar dengan sebutan COVID-19. Tapi, apakah virus ini baru ditemukan pada tahun 2019? Ternyata, Sobat Opini, coronavirus itu ditemukan pertama kali pada tahun 1964. Tapi, anehnya, virus ini baru menginfeksi secara masif di tahun 2020. Sebenarnya, apa sih yang terjadi dalam rentang waktu 56 tahun ke belakang? Apakah ada konspirasi di balik virus ini? Fakta-fakta yang seru akan opini kupas untuk kamu. Check this out. Virus yang terlihat memiliki mahkota ini dinamakan corona, yang berarti mahkota dalam bahasa Latin. Coronavirus pertama kali ditemukan pada pertengahan tahun 1960-an dengan jenis HCoV229E. Virus ini bermutasi selama 56 tahun, sampai tahun 2020 tercatat ada 7 dari banyaknya jenis spesies virus corona yang menginfeksi manusia mulai dari alpha coronavirus, beta coronavirus, SARS, dan juga MERS. Dan pada awalnya ternyata ditemukan oleh John Almeida di usianya yang masih 34 tahun. Saat itu beliau sedang meneliti di laboratorium St. Thomas Hospital, London. Putri dari Harry Leonard Hart, seorang supir bus asal Skotlandia ini ternyata pernah putus sekolah pada usia 16 tahun. Namun kegigihannya dan kecintaannya pada dunia kesehatan, ia berhasil menemukan coronavirus di usia yang tergolong belia. Jun meninggal pada 1 Desember 2007 di usia 77 tahun. Tapi baru diakui secara layak sebagai pelopor visualisasi virus 13 tahun setelah kematiannya. Pola pengembangan teks eksposisi. Pertama, pola umum khusus. Kedua, khusus umum. Ketiga, pola perbandingan. Keempat, pola ilustrasi. Pola ini memudahkan kita untuk membuat teks eksposisi. Pola umum khusus. Pada pola ini, ide pokok bagian teksnya ditempatkan pada awal paragraf, yang kemudian diikuti oleh ide-ide penjelas.
Pola khusus umum. Pada pola ini, hal-hal yang bersifat khusus diikuti oleh rangkaian bersifat umum. Bagian terakhir dalam pola ini berfungsi sebagai simpulan. Pola perbandingan. Pola ini berfungsi meyakinkan suatu pendapat dengan melakukan suatu perbandingan. Pola ilustrasi. Pola ini sebuah gagasan yang secara umum memerlukan ilustrasi atau menambahkan penggambaran konkret. Contoh pola-pola pengembangan teks eksposisi. Semakin hari semakin bertambah saja angka positif COVID-19. Penambahan itu terjadi di seluruh negara termasuk Indonesia. Bahkan penambahan begitu cepat terjadi di ibu kota negara Indonesia yaitu Jakarta. Jakarta, tempat tinggal kita saat ini, merupakan klaster terbesar dan tercepat penyebaran COVID-19. Paragraf ini termasuk pola umum khusus karena topiknya berada di awal, yaitu tentang bertambah angka kasus COVID-19. Contoh pola-pola pengembangan teks eksposisi kedua. Salju yang turun dari langit memberikan hiasan yang indah untuk bumi. Beberapa kota disulap dengan nuansa putih, menghasilkan pemandangan cantik dan memikat bagi penikmat keindahan. Hawa dinginnya semakin hari menggigit kawasan-kawasan yang beriklim subtropis dan sedang ini. Inilah musim dingin yang terjadi di negeri matahari terbit. Paragraf ini termasuk pola khusus umum karena diawali dengan perincian peristiwa dan diakhiri dengan kesimpulan. Contoh pola pengembangan teks eksposisi ketiga. Meskipun dikenal sebagai sumber protein, namun kandungan protein pada susu kedelai jauh lebih kecil dibanding dengan susu sapi. Menurut sebuah sumber, kandungan protein pada susu kedelai adalah sebesar 6,73 gram, jauh lebih kecil dibanding susu sapi yang proteinnya sebanyak 8,02 gram. Selain itu, beberapa kandungan gizi pada susu kedelai pun masih lebih kecil dibanding susu sapi. Misalnya saja, pada kandungan kalori. Kandungan kalori pada susu kedelai adalah sebanyak 79 kalori, sedangkan susu sapi adalah 150 kalori. Paragraf ini termasuk pola perbandingan karena membandingkan dua hal yang mempunyai kemiripan. Contoh pola-pola pengembangan teks eksposisi keempat. Perlu adanya kerjasama dari berbagai komponen agar sebuah tim sepak bola dapat menjadi tim yang kuat. Seperti halnya bangunan yang akan berdiri dengan kokoh, jika semua komponen di dalamnya dapat bersatu padu, maka dari itu para pemain, staf, pelatih hingga pihak manajemen harus bahu-membahu guna membentuk satu tim sepak bola yang solid. Paragraf ini termasuk pola ilustrasi karena mengilustrasikan atau menggambarkan tim sepak bola yang kuat. Tugas hari ini. Terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali.